Film ini disutradarai oleh Night Shyamalan, mengisahkan tentang sebuah keluarga dalam pelarian ketika Amerika tiba-tiba dilanda wabah racun misterius yang tersebar melalui udara. Celakanya, racun ini akan membuat orang-orang akan melakukan bunuh diri. Ya udah iya, nggak usah banyak bacot, langsung aja ke isi cerita filmnya. Di awal film kita sudah diperlihatkan dengan adegan yang cukup satisfying, di mana salah satu dari mereka yang sedang mengobrol di taman merasakan sesuatu yang aneh ketika angin terasa besar, di mana orang-orang berdiam diri seperti kaku lalu membunuh dirinya sendiri. Adegan berpindah satisfying kedua, di mana saat para pekerja keras sedang bercanda, tiba-tiba ada orang yang terjatuh dari atas gedung tepat di belakang mereka. Tak lama, ada lagi yang terjatuh, yang pada akhirnya mereka semua terjatuh. Mereka yang melihatnya antara sedih dan bingung. Cerita berpindah kepada seorang guru sains bernama Elliot Moore di sekolah menengah atas di Philadelphia mendiskusikan menghilangnya lebah-lebah bersama para muridnya. Elliot bertanya kepada salah satu muridnya yang bernama Jack. Jack tidak tertarik dengan sains. Namun, jawaban Jack cukup mengejutkan. Lebah menghilang karena sebuah kejadian alam yang tidak dapat kita mengerti. Dari jawaban itu, memang ada kaitannya dengan virus ini. Oke, lanjut. Kemudian para guru disuruh ke gedung teater dan diberitahu tentang peristiwa misterius yang sedang terjadi di New York City. Menurut laporan, orang-orang di Central Park tiba-tiba membunuh diri mereka sendiri dengan cara apapun. Tingkat pertama yang ditimbulkan adalah berbicara mulai kacau. Tingkat kedua, tidak mampu mengenali tempat. Tingkat ketiga yaitu mati bunuh diri. Kepala sekolah sepakat, demi keamanan muridnya, mereka memulangkan murid lebih cepat dari biasanya hingga waktu yang ditentukan. Ada pesan menarik dari Einstein yang perlu diperhatikan. Jika lebah menghilang dari permukaan bumi, maka hidup manusia tinggal 4 tahun lagi. Untuk kalian yang tahu arti pesan itu karena apa, isi di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Julian, teman kerja Elliot, mengajak Elliot beserta istrinya Alma Moore untuk pergi keluar kota naik kereta. Elliot memberitahu bahwa dia dan Elma sedang bertengkar, tapi dia setuju untuk ikut pergi keluar kota. Tapi ternyata istri Julian tidak bisa ikut karena terhalang sesuatu dan akan menyusul dengan kereta berikutnya. Yang ikut hanyalah anaknya Julian yang bernama Jess. Seorang polisi bertanya kepada seorang supir taksi yang terjebak kemacetan tentang cuaca hari ini. Lalu sang polisi menembak kepalanya sendiri, lalu diikuti oleh supir taksi dengan memakai pistol sang polisi, dan diikuti lagi seorang wanita yang berada di dekatnya. Untungnya Elliot berempat sudah meninggalkan Philadelphia. Di dalam kereta, Alma ditelepon oleh Joy, seorang teman yang pernah berkencan dengannya. Dari Joy, Alma tahu bahwa Philadelphia sudah diserang wabah menakutkan itu. Kebetulan istri Julian sudah meninggalkan Philadelphia menuju Princeton. Di tengah perjalanan, kereta terpaksa berhenti di sebuah kota kecil Filbert, Pennsylvania. Ketika Elliot bertanya kepada petugas kereta menginformasikan bahwa mereka kehilangan kontak dengan siapapun. Di sebuah restoran lokal, Elliot melihat berita bahwa ini bukan serangan teroris, melainkan gejala alam yang misterius. Wabah ini menyerang bagian timur benua Amerika dan Filbert berada di area tersebut. Beruntung Elliot dapat tumpangan mobil dari penduduk lokal, sedangkan Julian ingin mencari istrinya di Princeton. Dengan terpaksa,
Julian meninggalkan anaknya Jess bersama Elliot dan Alma. Namun malangnya di tengah perjalanan menuju Princeton yang ternyata sudah terjangkit wabah itu, mobil yang ditumpangi Julian ada sebuah lubang di tingkapnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mobil itu ditabrakkan oleh supirnya ke arah pohon besar sehingga supirnya terpental ke depan. Elliot bertiga menumpang mobil sepasang suami istri. Mereka berpapasan dengan banyak orang di sebuah persimpangan. Sang suami menyatakan teorinya bahwa wabah ini mungkin disebabkan oleh toksin yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Setelah berdiskusi, akhirnya rombongan yang berkumpul itu setuju untuk berpisah menjadi dua kelompok. Elliot bertiga berpisah dengan pasangan suami istri itu. Dalam perjalanan mereka, Alma mengaku bahwa ia membohongi Elliot. Alma pernah berkencan dengan seorang pria bernama Joy. Lalu rombongan Elliot mendengar bunyi tembakan berkali-kali yang ternyata berasal dari kelompok yang satunya lagi. Elliot berpikir keras, mengapa hal ini bisa terjadi? Lalu dia menyimpulkan bahwa kelompok mereka harus diperkecil. Lalu mereka berpencar sambil berlarian ketika angin menerpa mereka. Kini kelompok Elliot menjadi berlima ditambah dua anak remaja. Di tengah perjalanan, Elliot berhenti di sebuah rumah untuk meminta sedikit makan. Ternyata pemilik rumah merasa terancam dan menembaki mereka sehingga dua anak remaja itu tewas seketika. Elliot harus pergi berlari lagi, sampai mereka menemukan sebuah rumah dengan seorang wanita tua yang tinggal di sana. Walaupun terlihat agak aneh, wanita tua itu memberikan makan malam dan mengizinkan mereka menginap untuk semalaman. Saat makan malam, wanita tua itu menceritakan tentang sebuah rumah di belakang rumahnya. Keajaibannya, apabila ada seorang di rumah itu, kita bisa berbicara dengannya seakan-akan dia berada di ruangan yang sama. Keesokan harinya ketika Elliot terbangun, dia tidak menemukan Alma dan Jess. Malah dia menyebabkan wanita tua itu marah dan ketika wanita tua itu keluar, Elliot melihat bahwa wanita itu terkena wabah yang sama. Dan wanita tua itu membenturkan kepalanya ke jendela sampai pecah. Elliot berlari mencari tempat tertutup supaya terhindar dari toksin. Sampailah dia di sebuah gudang tertutup. Lalu dia mendengar suara Alma dan Jess yang ternyata mereka sedang bermain di rumah belakang, tapi suara mereka bisa terdengar seakan-akan mereka berada di ruangan yang sama. Ternyata angin bertiup semakin kencang. Inilah tanda bahwa toksin sedang bekerja mencari mangsa. Namun karena merasa di akhir hidupnya, dan Elliot tidak ingin berpisah dengan Alma, maka Elliot nekat keluar untuk menemui Alma di rumah seberang. Mereka bersama-sama melewati semuanya ini hingga wabah hilang dengan sendirinya. Ini setelah 3 bulan kemudian, Jess sekarang tinggal bersama Elliot dan Alma. Jess pergi ke hari pertamanya sekolah diantar oleh Elliot yang menjadi pengganti ayahnya. Saat Elliot pulang, ia diberi kabar gembira tentang kehamilan Alma. Kini mereka hidup bahagia tanpa ada pertentangan lagi. Namun di akhir film, virus ini kembali datang dan menyebar. So buat kalian yang suka sama video ini, jangan dilupa di subscribe, karena itu sangat berarti buat saya. Terima kasih.